Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung, baru pertama kali menemukan video saya ini, saya ucapkan juga selamat datang. Anda tonton, Anda nikmati, Anda telah, Anda renungkan, Anda pikirkan gitu. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan, pencerahan, katakanlah casan menambah energi kehidupan Anda, silakan Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, jangan lupa supaya setiap hari ketika saya mengupload video Anda langsung bisa tonton dan untuk ngecas diri Anda sendiri gitu. Lalu klik share ke teman-teman, Anda bagikan ke kolega, kerabat, keluarga, sahabat dan seterusnya gitu ya. Anda juga boleh komen-komen positif di bawah ya, gitu, untuk berbagi energi positif gitu, saling mendukung, saling mensupport, saling membangun dan seterusnya gitu ya guys ya. Selamat datang kepada teman baru dan kepada subscriber setia, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan Anda semua. Oh iya, ada beberapa juga yang sudah berdonasi. Saya berterima kasih banyak dan saya tentu berdoa supaya seluruh energi positif alam semesta mengembalikan donasi dalam bentuk kebaikan Anda itu menjadi energi dan kebaikan berkah dalam hidup Anda dan atau anak cucu Anda. Amin ya. Baiklah guys, saya disclaimer dulu ya, jangan lupa ya, saya mendisclaimer diri video konten ini sebagai berikut ya. Saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar pikiran, bertukar konsep, bertukar visi, misi, motivasi, inspirasi, pengalaman-pengalaman kehidupan dalam bentuk energi yang akan saya bagikan kepada Anda gitu ya. Jadi jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari video saya, katakanlah gitu, Anda tinggal skip saja. Kita sederhanakan ya, tidak perlu katakanlah gitu ya, menyerang teks dengan komen yang negatif dan seterusnya. Tinggalkan saja video saya, selesai ya. Nah, sebaliknya jika Anda merasa mendapatkan manfaat, klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, lalu share ke teman-teman untuk silakan komen-komen yang positif. Kira-kira jelas ya guys ya. Oke. Sebentar besok saya akan upload video tentang new concept about success gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kepada semua orang ditanyakan gitu ya, pengen sukses nggak? Ya 95% orang akan menjawab mau, pasti pengen ya. Kalau sukses adalah satu level kehidupan yang katakanlah makmur, mulia, indah, happiness, kecukupan dan seterusnya gitu ya, pasti semua orang 95% lah ya jawab pengen sukses gitu. Nah yang menjawab katakanlah 5% tidak pengen sukses, siapa itu guys? Ada ya, yaitu orang-orang yang membangun persepsi negatif untuk dirinya. Misalnya orang-orang yang tidak pede, yang merasa bahwa dirinya nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa dan seterusnya, ada guys. Tapi saya mau bilang kepada Anda, jangan pernah biarkan diri Anda, pikiran dan perasaan Anda, organ otak Anda itu membangun persepsi yang negatif. Jangan pernah gitu ya guys ya. Makanya ketika kepada orang waras, normal, sehat ditanyakan pengen sukses nggak? Pasti jawabannya pengen. Terlepas dari konsep dan ekspektasi sukses masing-masing orang, itu juga bagian dari persepsi guys. Ada yang bilang sukses itu soal harta yang banyak, jabatan yang tinggi ya, misalnya uang yang banyak misalnya. Ada yang sukses dimaknai sebagai punya istri cantik gitu ya, misalnya seperti bidadari, boleh-boleh saja gitu ya. Atau sukses sebagai punya status sosial yang dihormati dan segani, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi sekali lagi, sukses ini menyangkut persepsi pribadi, dan karena setiap orang ada pada keberadaannya masing-masing secara hakiki, si A ya si A, si B ya si B, si C ya si C dan seterusnya, dan tidak ada dua orang yang benar-benar sama persis di dunia ini, maka persepsi sukses juga bebas gitu ya. Tentukan saja sukses yang menurut Anda paling nyaman dan paling membahagiakan Anda. Jelas ya guys ya. Jadi pengen sukses nggak? Tentu jawaban orang-orang akan bilang pengen gitu ya. Nah nanti di video berikutnya saya akan bicara tentang satu konsep baru, apa itu sukses gitu. Tapi intinya adalah tentu untuk semua hal dalam hidup kita
itu ada prasyarat dan ada syarat gitu ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa sukses gitu ya? Siapa yang bisa sukses? Ya tentu semua orang ya. Sukses is your right. Sukses itu hak Anda gitu. Ini hanya soal mau atau tidak gitu. Kalaupun Anda mau, mungkin beberapa orang merasa memang belum tahu caranya mencapai sukses gitu. Tetapi sebenarnya dari hati terdalam setiap orang pengen sukses. Itu pasti gitu ya guys ya. Nah, tapi faktanya, the factonya adalah sebenarnya siapa yang lebih punya peluang lebih besar untuk mencapai sukses ya, bahkan lebih cepat misalnya gitu. Tentu adalah mereka yang sudah dewasa. Oke, saya ulangi ya. Sukses itu sangat mungkin lebih cepat diraih oleh orang-orang yang sudah dewasa, gitu ya. Nah tentu minta maaf ya, anak kecil bisa nggak sukses, anak SD bisa kalau keturunannya ya papanya adalah konglomerat, itu sukses juga guys, gitu ya. Tetapi bahwa sukses yang dimaksud adalah yang natural gitu, maksudnya ya memang sukses bagian dari perjalanan, sehingga ya Anda dan saya yang lebih punya kans untuk sukses lebih cepat dan lebih baik adalah ya tentu semua orang yang dewasa. Itu yang saya maksud dalam konten kali ini. Jadi siapa yang bisa sukses? Ya adalah orang-orang dewasa. Oke ya, back to basic sekarang. Jadi yang dimaksud orang dewasa itu apa? Ya kan? Kalau bahasa dalam Wikipedia bahasa Indonesia, dewasa itu adalah ya umur sudah 17 tahun secara hukum, sudah menikah, punya KTP dan seterusnya gitu ya. Sudah akil balik dan seterusnya gitu ya. Tapi secara psikologis ini menarik guys. Orang dewasa itu adalah dewasa itu adalah satu periode kematangan organ otak manusia. Kematangan organ otak manusia yang bisa Anda rasakan, Anda ukur, Anda lihat, Anda nilai gitu. Dari apa? Dari perubahan positif ya. Dari pertumbuhan. Apa yang bisa bertumbuh? Fisik, kognitif ya, pengetahuan kita. Kemudian ada emosi sosial, psikososial. Ini ya, 3 aspek ini penting dalam kedewasaan seseorang gitu ya. Artinya ketika organ otak kita dianggap matang gitu, maka dia bisa memproduksi ya semua hal-hal yang bertumbuh menjadi baik dalam konteks katakanlah ada pertumbuhan fisik gitu ya, pertambahan kognitif ya, pertambahan pengetahuan ya dan wawasan. Ini penting. Kemudian perubahan positif dalam soal psikososial atau emosi sosial. Ini penting semua guys. Jadi sulit buat kita untuk menyebut orang dewasa ketika dia gagal mengendalikan emosinya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau dewasa adalah soal-soal seperti itu. Faktor yang mempengaruhi orang menjadi dewasa atau tidak misalnya apa? Ada faktor biologis guys. Biologis kenapa? Karena tadi ya definisi awal adalah dewasa itu kematangan organ otak. Biologis ini mengandung unsur yang sebenarnya memang kita semua prihatin karena ada bagian-bagian tertentu ketika ya di dalam otak ada jaringan dan fungsi tertentu menjadi terganggu katakanlah gitu secara natural sejak katakanlah dilahirkan misalnya. Nah ini akan sulit seseorang untuk merespon rangsang dari luar misalnya gitu ya. Misalnya ada istilah keterbelakangan mental, ada istilah dan seterusnya gitu ya. Nah ini tentu akan sulit memposisikan diri dalam konteks nilai-nilai gitu ya. Nah tentu kita menganggap bahwa ini memang akan sulit sekali berada pada kedewasaan yang kita sejajarkan dengan orang-orang yang secara normal otaknya adalah normal gitu ya guys ya. Apa yang mempengaruhi kedewasaan? Kondisi biologis misalnya, terutama soal struktur jaringan dan fungsi otak gitu ya. Kalau Anda normal ya Anda bisa punya kans untuk dewasa, katakanlah begitu ya guys ya. Kemudian faktor kedua apa? Pola asuh orang tua. Itu nanti akan mempengaruhi apakah seseorang menjadi dewasa atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Karakter kepribadian ya. Ingat setiap orang adalah the unique and special person gitu. Jadi karakter kita memang beda dari orang lain, kepribadian kita berbeda guys ya. Kemudian apa? Yang keempat adalah pengalaman ya. Setiap orang dewasa itu belajar dari pengalaman kehidupannya guys, memaknai, mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan dari setiap kejadian dan peristiwa dalam hidupnya. Itu orang dewasa seperti itu. Makanya pengalaman kehidupan itu menjadi memori alam bawah sadarnya orang dewasa itu. Gitu sehingga ketika di masa sekarang katakanlah menghadapi sesuatu yang mirip dengan kejadian di masa lalu, dia akan bisa langsung mengambil tindakan karena gue pernah ngalamin ini, pengalaman ya guys ya.
Kemudian yang berikutnya apa? Ada lingkungan pergaulan, lingkungan sosial. Ini akan mempengaruhi kedewasaan seseorang gitu. Kalau katakanlah gitu, seseorang bergaul di lingkungan yang maaf dalam tanda petik liar, miring atau apalah namanya gitu ya, yang belum terbiasa dengan nilai-nilai kehidupan, ya seseorang akan sulit menjadi dewasa. Jelas ya guys ya. Nah kemudian Anda mungkin bertanya gitu, jadi cirinya orang dewasa itu apa Pak? Ciri-cirinya. Nah saya kasih 5 saja ciri-cirinya ya. Ada banyak sebenarnya ciri-ciri, Anda bisa lihat gitu ya. Yang pertama, orang dewasa itu sudah sadar, mau dan mampu berjuang memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan hidup gitu ya. Ini dewasa gitu ya. Mandiri artinya gitu ya. Artinya dia sadar, oh butuh makan, maka harus kerja atau bisnis atau jualan atau dagang, apapun namanya gitu ya. Jadi ini orang sudah sadar dan sudah mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya, itu disebut dewasa. Atau sebaliknya katakanlah gitu ya. Misalnya ada sebenarnya anak-anak sih, tapi karena situasi keterbatasan katakanlah dari keluarga bawah yang memang tidak mampu gitu, akhirnya memang mungkin saja anak SD kelas 5, 6 sepulang sekolah bantuin ayah ibunya di kebun atau di sawah, nyari kayu bakar, cari makan untuk kambing, sapi dan seterusnya. Orang nanti akan jatuhin begitu anak itu pulang. Dewasa sekali anak itu. Kenapa? Karena sadar ada kebutuhan dan memang harus dipenuhi kebutuhan itu. Gitu lah, tidak dengan meminta-minta. Makanya dia disebut dewasa. Dewasa itu mandiri, mengerti gitu. Oh iya, gue butuh ini. Ya udahlah, gue kerja inilah, gue bisnis lah, gue ini gitu guys. Itu dewasa. Sebaliknya ada orang yang umur 40 tahun, 50 tahun, dia malah katakanlah tidak melakukan hal yang produktif atau tidak bekerja, kerja enggak, bisnis juga enggak, katakanlah seperti itu. Ya Anda pasti akan celutukin, ini orang tidak dewasa. Gitu ya guys ya. Ciri pertama adalah sadar, mau dan mampu berjuang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, ciri kedua, orang dewasa itu dia selalu berusaha menyelesaikan masalah guys. Orang dewasa selalu sadar bahwa sepanjang kita hidup memang pasti akan ada masalah. Misalnya saya kemarin cerita ya, masalah adalah gap atau perbedaan antara keinginan, ekspektasi dengan kenyataan yang terjadi. Artinya ketika Anda lapar ya, pengennya makan gitu. Ada masalah tuh, pengen makan. Kenapa? Lapar gitu ya, pengen kenyang, itu masalah. Jadi orang dewasa itu selalu berusaha menyelesaikan masalah dan tidak menghindari masalah gitu ya. Orang dewasa tidak pernah menghindari, lari dari masalah itu tidak dewasa guys. Kalau orang dewasa ya mending dihadapi, selesaikan gitu. Nah makanya Anda pasti akan celutukin kalau ada katakanlah bapak-bapak, emak-emak gitu 40-50 tahun, tapi begitu ada masalah lari, menghindar gitu ya. Padahal dengan menghindar itu sebenarnya hanya akan memperumit masalah guys gitu ya. Makanya saya suka ketika katakanlah ya kalimat ini diucapkan Pak Polisi gitu ya, katakanlah mencari-cari gitu, katakanlah ada seseorang dilaporkan untuk disangkakan gitu ya, melakukan satu tindakan pidana gitu. Pak polisinya pasti akan bilang jangan memperumit masalah gitu, karena kalau lari pindah itu memperumit masalah, pasti akan memunculkan persoalan baru kan, menghambat penyelidikan misalnya begitu guys ya. Jadi please, orang dewasa itu selalu berusaha menyelesaikan masalah gitu ya guys ya. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang dewasa itu apa? Orang dewasa itu biasanya kalau dia bisa mengendalikan dirinya, emosinya. Itu orang dewasa tuh, ya. Orang dewasa tidak lagi membiarkan emosinya meledak gitu sehingga muncul masalah baru dan seterusnya. Enggak ya. Orang dewasa itu selalu bisa menempatkan diri pada waktu, tempat dan situasi tertentu gitu. Itu dewasa. Ya guys ya. Kemudian yang berikutnya, orang dewasa itu apa? Orang dewasa itu juga orang yang menyadari pentingnya hubungan, menjaga hubungan antar orang dan antar sosial gitu. Itu penting guys. Orang dewasa itu selalu ya ketika katakanlah hubungan antar orang ya, seseorang sudah bilang gue tersinggung sama lu nih, orang dewasa pasti akan I'm so sorry, saya minta maaf, pasti akan seperti itu ya. Beda dengan ketika orang memang belum dewasa, dia nggak ngerti orang tersinggung itu apa, anak tersinggung nggak ngerti, istri tersinggung nggak ngerti, suami tersinggung, dia tidak mementingkan itu anak orang yang memang belum dewasa gitu ya guys ya. Jelas semua ya. Jadi itu ciri-ciri orang dewasa. Jadi Anda bisa celutukin orang ini dewasa atau tidak. Artinya apa? Betul persepsi Anda soal dewasa ya. Dewasa itu bukan saja soal umur, tapi juga soal tanggung jawab. Betul Anda ya. Karena ada orang yang dewasa terlambat gitu. Yang umurnya 40 tahun, 50 tahun belum pengen kerja, belum pengen bisnis katakanlah gitu, masih asik aja misalnya gitu, makan di mana misalnya. Ada orang seperti itu, ada guys. Atau misalnya sudah punya rumah tangga, umur katakanlah anak 3 bahkan gitu, tapi
dia asik meledakkan emosinya di mana-mana dengan kelakuan-kelakuan yang masih mohon maaf seperti anak ABG SMP misalnya. Anda pasti akan celetukin. Memang belum dewasa itu guys, ya, gitu. Nah, kalau sekarang situasinya seperti itu, Anda sudah mengerti definisi dewasa, kemudian ciri-cirinya misalnya gitu, dan Anda tiba-tiba merasa, aduh, astagfirullahaladzim, ternyata gue belum dewasa nih misalnya gitu. Ada nggak cara melatih supaya Anda dewasa? Ada guys, ya. Latihan pertama mengenali diri, ya, kenali dirimu gitu. Ya, kalau bahasa agama lebih dalam lagi tuh guys. Kenali dirimu supaya kamu tahu siapa Tuhanmu. Penting loh guys, mengenali kesejatian diri ini. Jangan hanya sekedar, oh gue Rosa, gue katakanlah Joe, gue Alvaro, gue siapa. Bukan, itu fisik saja yang nanti ketika mati ya Anda akan tinggalkan di dunia jadi tanah gitu. Tapi kesejatian diri, jangan lupa loh, ada spirit ilahiyah, ada ruh Tuhan yang Anda percaya maha besar itu gitu, ya. Makanya Anda harus kenal diri. Ini penting untuk melatih Anda dewasa gitu, supaya Anda enggak justru terbangun oleh persepsi dunia yang negatif. Oh, kamu jelek, kamu bodoh, kamu gemuk, kamu hitam, kamu apalagi miskin, kamu apa yang membuat Anda justru menuduh dan menyakiti diri sendiri gitu. Kenali diri Anda. Anda begitu hebat, ada spirit ilahi loh. Anda diciptakan sebagai pemenang, Anda diciptakan sebagai makhluk yang paling berhak atas sukses dan seterusnya. Hindari persepsi negatif dalam diri, mengenali diri lebih baik. Kenali diri sampai bertemu dengan sang aku, kesejatian diri Anda itu, bahwa Anda hebat gitu. Terserah orang mau bilang gue nih apa aja lah yang jelek, yang negatif, tapi buat gue ini adalah makhluk spiritual gitu. Gue ini ada di dalam gue ada spirit ilahi. Itu guys harusnya, ya, mengenali diri. Latihan mengenali diri ini penting. Kemudian apa yang kedua untuk melatih? Tetapkan tujuan, ya. Kalau Anda mau melatih dewasa, menjadi dewasa, tetapkan tujuan. Anda harus punya tujuan, gitu ya. Jangan sampai Anda mau hidup gitu, seperti Anda berjalan ditanya orang, mau kemana? Gak tahu. Lucu ini Anda, ya kan? Ketika Anda berjalan, Anda pasti sudah punya tujuan. Begitu juga dengan hidup, ya. Rumah, bangunan, apapun, taman yang indah, gedung-gedung bertingkat dan seterusnya, itu nggak akan pernah jadi kalau nggak ada desainnya, nggak ada gambarnya, nggak ada rancangannya guys. Jadi masa depan Anda, kehidupan Anda itu memang harus punya tujuan. Tetapkan tujuan Anda apa. Terserah, misalnya tujuan gue dalam 3 tahun punya motor baru, misalnya punya istri misalnya gitu, atau punya rumah baru misalnya gitu, dan seterusnya. Tetapkan tujuan Anda. Kalau tidak, bahaya nih. Nah, yang ketiga apa latihannya? Mengendalikan emosi guys. Mengendalikan diri ini penting nih, gitu ya. Orang dewasa itu harus bisa mengendalikan dirinya. Maksudnya gini, orang dewasa selalu berpikir bahwa untung rugi gue lakuin ini apa dapatnya gitu, ya kan? Kalau dapatnya cuma ribut, kemudian apalagi berefek pada katakanlah gitu ya, ditangkap polisi, berurusan di pengadilan, ngapain buang-buang waktu gitu. Orang dewasa itu pasti nggak suka yang kayak gitu-gitu guys. Pasti sudah berusaha mengendalikan diri, mengendalikan emosi lah gitu. Kan kita sudah paham bahwa setiap orang memang berbeda, dan bahwa ada orang yang memang ada haters, ada orang-orang yang memang setiap hari menghabiskan waktunya untuk nyinyirin kita, julitin, caci maki mungkin, membicarakan kejelekan kita, yang suka bergosip tentang kita, memfitnah dan seterusnya. Biarkan saja. Kenapa Anda terpengaruh? Ya jadilah diri Anda sendiri gitu. Ya kendalikan diri Anda, kendalikan emosi saya. Senyumin aja gitu loh. Kalau perlu ketemu yang bersangkutan, nih lo gue, so what gitu loh. Gitu guys. Ya, kendalikan emosi Anda, karena kalau Anda gagal, ledakan emosi itu akan menghancurkan Anda. Ini cara melatih kedewasaan ya. Terus kemudian apalagi? Yang keempat misalnya, Anda mulai bisa merancangkan kebutuhan pribadi gue ini apa ya, kebutuhan pasangan dan seterusnya. Anda latih terus itu, ya kan? Anda latih terus ya. Anda akui ada kegagalan, itu melatih kedewasaan itu ya. Mulai membangun, mementingkan koneksi-koneksi antar orang, itu melatih diri tuh ya, antar sosial. Mungkin Anda selama ini sering gagal berkomunikasi, katakanlah gitu, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua dan seterusnya. Akui kegagalan, latih komunikasi, hormati hubungan antar orang. Ini penting guys, gitu ya. Karena buat kita memang kita makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian kita, ya kan? Misalnya gitu loh. Jadi ada banyak berlatih juga jadi pendengar yang baik, mendengarkan lebih banyak misalnya gitu ya. Jangan karena Anda merasa bisa gitu ya, di rumah misalnya anak baru mau ngomong Anda langsung patahkan, istri mau baru ngomong Anda patahkan. Nah, itu tidak baik ya.
gitu loh. Jadi mendengar lebih banyak misalnya gitu, itu bagian dari melatih kedewasaan Anda gitu. Kemudian kreatif, belajar banyak, menginput informasi dari luar diri Anda, itu bagian dari belajar menjadi dewasa guys, gitu ya. Jadi jangan sampai, ya maaf kalau bahasa di teman-teman Betawi di Jakarta, jangan songong gitu ya. Nggak bisa selonong boy aja gitu, ngalor ngidul ngetan mau sendirian aja gitu, semau gue aja, itu nanti tidak dewasa ya. Kenali diri, tetapkan tujuan, kendalikan emosi gitu ya. Kemudian akui kegagalan gitu ya. Kemudian apalagi ya, hormati pendapat orang lain. Ini penting ini guys ya. Dan jangan lupa membangun kepercayaan diri tadi gitu. Sadari bahwa Anda itu pemenang gitu ya. Dari ratusan juta sel sperma ayah gitu yang bertemu sel telur ibu itu ya Anda itu sudah menang dari lahir gitu ya. Ada perjanjian, katakanlah Lauhul Mahfuz, ketika Anda 4 bulan dan Anda iyain gitu, sanggup, artinya saat itu memang Anda sudah kuat gitu. Kalau Anda hari ini menjadi loyo letoy karena tekanan-tekanan dunia, yaitu Anda gitu ya. Kesalahan Anda adalah mengikuti intimidasi namanya. Jangan terprovokasi oleh maunya dunia. Jadi jadilah makhluk spiritual yang ya gue memang ditakdirkan jadi sukses. Harusnya seperti itu. Karena kalau Anda beragama dan percaya Tuhan nggak mungkin lah mengirimkan kita, Anda dan saya untuk menjadi susah, menderita gitu ya, jatuh lagi dan seterusnya. Nggak mungkin guys. Gitu. Ini hanya soal kita mau atau tidak untuk belajar bangkit dan terus bangkit. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi banyak cara melatih gitu. Misalnya mengendalikan emosi harus dilatih, menghormati orang lain penting, mementingkan relationship penting gitu ya, menetapkan tujuan masa depan penting. Ini dilatih terus guys. Gitu ya. Jangan sampai enggak gitu, misalnya hindari hal-hal negatif gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah tahu miras itu mengacaukan, mengkonfuskan jaringan sel otak Anda, terus untuk apa Anda tetap lakukan misalnya seperti itu ya, begadang sampai pagi yang tidak produktif, untuk apa? Hindari hal-hal yang negatif, hindari gosip, ini penting guys, apalagi hoax gitu ya. Ya Anda dan saya pasti sering paham lah ya, ketika orang dengan pedenya di medsos cerita tentang apa yang buruk katakanlah gitu ya, tentang orang lain, mungkin caci maki, mungkin apalah gitu kan, misalnya dalam konteks sara, begitu tangkap juga nangis lalu minta maaf gitu, kan lucu ya guys ya. Makanya orang dewasa itu selalu berpikir dulu sebelum berkata-kata, sebelum bertindak. Itu orang dewasa. Hindari gosip. Untuk apa kalau bergosip ya? Ya dari sisi agama udah pasti keliru lah itu. Gibah keliru, apalagi fitnah gitu ya. Kalau gibah ini ya soal-soal, ya katakanlah ya soal dosa surga neraka itu nanti lah. Tapi kalau fitnah itu ada KUHP-nya. Anda bisa dilaporkan seseorang misalnya dengan fitnah dan itu bisa ancamannya pidana. Bisa hindari hal-hal yang tidak penting. Itu orang dewasa tuh. Anda bisa latih ini semua. Gitu loh ya. Belajar menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Gitu ya. Ketika katakanlah seseorang udah merasa tersinggung gitu ya, mau gimana namanya tabayun katakanlah gitu, datang ke rumah Anda, Anda malah pergi. Ini makin bikin orang marah guys. Gitu loh ya. Jangan menghindari masalah, karena menghindari masalah hanya akan melahirkan masalah baru berikutnya. Orang dewasa begitu. Jadi harus dilatih ini kondisi dewasa ini. Oke ya guys ya. Jelas sampai di situ ya. Jadi bahwa setiap orang memang berhak sukses. Saya setuju ya. Tetapi setiap orang juga harus menyiapkan dirinya untuk sukses. Apa itu? Menjadi dewasa. Ini penting guys gitu ya. Dan dari semua tadi definisi soal dewasa ya, soal apa itu dewasa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana Anda melatih dewasa. Kalau buat saya simple, sangat sederhana. Dan kepada mahasiswa saya, trainee saya di seminar-seminar saya selalu bilang simple saja. Ini Imron Wong Principles lah ya. Dewasa itu adalah ketika seseorang sudah bisa berpikir, berperasaan, ya, berkata-kata dan bertindak nih, melakukan sesuatu selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Saya ulangi ya. Jadi buat saya dewasa itu sederhana guys. Jika seseorang sudah bisa berpikir, berperasaan, berkata-kata, dan bertindak melakukan segala sesuatu selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Ini penting ini guys ya. Jadi dewasa itu selalu tahu gue ini siapa, sedang di mana, mau melakukan apa ya, dengan cara apa gitu ya, bertanggung jawab dengan cara apa, kepada siapa ya, situasinya seperti apa, selalu. Makanya orang dewasa itu sudah pasti bijak ya. Orang dewasa selalu memperhatikan, mempertimbangkan God's presence, kehadiran Tuhan ya.
Jadi orang dewasa itu nggak lagi bicara soal ini benar salah, enggak. Tapi orang dewasa sudah berpikir, mempertimbangkan baik atau tidak baik nih untuk gue, untuk keluarga gue, ya, untuk anak gue, untuk istri gue, orang tua gue, gitu guys, ya. Jadi orang dewasa itu selalu berpikir, berperasaan, berkata-kata lewat mulut gitu ya, dan bertindak atau melakukan sesuatu selalu tepat pada waktu, tempat, keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Itu orang dewasa. Makanya orang dewasa itu selalu think first then talk gitu. Berpikir dulu baru berkata-kata. Think first then do. Berpikir dulu baru melakukan gitu. Jangan dibalik. Anda sudah heboh sampai katakanlah menyakiti orang lain, merugikan orang lain, baru berpikir, akhirnya nangis, terlambat guys gitu ya. Anda heboh nih pasangan suami istri ya. Katakanlah Anda dan saya kan secara normal sudah pasti paham yang namanya pasangan itu kan pasti banyak masalah gitu ya. Jadi ya dewasa itu mengendalikan emosi lah gitu. Jangan begitu emosi meledak, wah heboh gitu, nggak berpikir, sampai pergi salah satu ghosting katakanlah gitu. Tahu ujung-ujungnya menyesal juga. Saya pernah melihat beberapa orang sampai jadi kurus kering, sampai penyesalan mendalamnya itu menghadirkan penyakit psikosomatis guys. Gitu. Kenapa? Karena batin tidak pernah bisa dibohongi dan membohongi guys. Gitu loh. Jadi please jangan biarkan emosi liar gitu. Think first, pikirkan dulu, then talk, baru ngomong gitu. Think first, then do, gitu loh. Guys ya, jangan dulu ngomong dulu heboh ya, seperti tadi saya cerita ya, penyebar hoax ya kan, berita-berita bohong itu kan nggak mikir dulu gitu ya kan, dia ngomong padahal sumbernya dari mana Pak, entah saya baca aja. Nggak boleh guys ya, Anda harus pastikan bahwa sumber ini benar gitu loh ya, jangan justru ikut-ikutan. Jadi katakanlah itu kan jelas-jelas melanggar hukum. Artinya dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pikirkan gitu. Dia nggak tahu aja nggak dari mana, terus dia ngomong, kemudian begitu tangkap polisi nangis kan jadinya. Gitu. Jika misalnya katakanlah nih, Anda katakanlah denger lah ini pasangan lah katakanlah kayak gitu ya, atau anak lah ya. Anda tiba-tiba Anda pas lagi bekerja kemudian di telepon gitu, anak Anda dipukulin orang di sekolah apa, Anda tanpa mau tahu berpikir apapun Anda langsung keluar ke sekolah langsung pukulin balik itu anak. Guys, itu namanya ledakan emosi yang out of control, tidak terkendali, dan itu tidak bagus, itu tidak dewasa guys ya. Jadi orang dewasa itu adalah, saya ulangi ya, ini Imron Wong Principle ya, orang yang sudah bisa berpikir, berperasaan. Perasaan itu hati guys, hati nurani batin. Berpikir, berperasaan, berkata-kata, dan bertindak ya, selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga gitu. Jadi orang dewasa itu seperti itu. Think first then talk ya, berpikir dulu baru bicara. Think first then do ya, berpikir dulu baru berkata-kata, baru bertindak ya, baru lakukan segala sesuatu. Jangan telat mikir gitu. Sudah heboh, sudah ada orang yang dirugikan, disakiti, sudah ngelapor polisi, Anda baru mikir, iya ya gua ngerugiin orang, telat ya, gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu. Ingat ya, saya kali ini mau berbagi soal ya, kita adalah orang-orang yang dewasa yang berhak untuk sukses. Ya tentu jadilah tetap orang dewasa itu, supaya sukses itu lebih dekat, lebih cepat ya, lebih cepat sampai kepada Anda dan saya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi orang dewasa adalah orang yang bisa berpikir, berperasaan, berkata-kata, dan bertindak, lakukan segala sesuatu selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga gitu ya. Makanya orang dewasa itu selalu dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan segala sesuatu secara lengkap, komprehensif ya, semua aspek ditelusuri gitu ya. Jangan sampai ada sesuatu yang keliru, tidak detail, kemudian akhirnya justru muncul masalah berikutnya. Jelas ya guys ya. Jadi orang dewasa itu memang harus berpikir ya. Tidak bisa namanya orang dewasa tidak berpikir, itu pasti tidak dewasa ya. Makanya ciri khas utama kalau Anda pengen jadi dewasa, latih berpikir gitu. Oh iya ini begini, kok begini ya, oh iya ini begini. Anda cari pembanding gitu ya, second opinion katakanlah gitu, di Google, di YouTube, di mana aja. Anda mulai berpikir, Anda akan melatih dewasa itu ya. Makanya tadi dewasa itu secara psikologis definisinya ada perubahan positif, tambahan dalam konteks kognitif, pengetahuan kognitif Anda itu bertambah, wawasannya jadi luas gitu. Jadi tidak jadi orang yang umur 40 tahun katakanlah gitu, tapi nggak banyak tahu. Nah ini artinya juga belum dewasa. Begitu ada masalah begini nggak ngerti dia nyelesainya seperti apa, gitu loh guys ya. Jadi yuk kita mulai belajar melatih diri lah ya, berpikir, berperasaan dewasa ya,
berkata-kata, ya, bertindak selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Gimana caranya? Kendalikan perasaan Anda, kendalikan pikiran Anda, kendalikan kata-kata Anda, kendalikan tindakan, kendalikan. Harus under control gitu. Ketika Anda gagal mengontrol ini, ya pasti Anda disebut tidak dewasa, guys. Ya. Jadi think first then talk, think first then do. Itu dalam konteks sosial loh ya. Dalam konteks sosial, dalam konteks personal ya, berpikir dulu sebelum mengharu birukan perasaan, memunculkan perasaan Anda yang heboh itu gitu. Berpikir dulu sebelum Anda keluarkan pikiran-pikiran negatif, selalu pertimbangkan segala sisi. Ya, itu pentingnya menjadi dewasa. Dan kalau kita sudah bisa menjadi dewasa, insya Allah dewasa itu akan lebih cepat dan lebih dekat kepada kita. Amin ya guys ya. Jelas ya, jelas semua ya. Jadi siapa yang boleh dan bisa sukses? Ya setiap kita. Tapi sukses akan lebih cepat datang kepada Anda yang sudah dewasa. Apa itu dewasa? Berpikir, berperasaan, berkata-kata ya, dan lakukan segala sesuatu selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Pikirkan, pertimbangkan, latih semua dalam bentuk pengalaman-pengalaman kehidupan Anda sehingga akan Anda menjadi lebih cepat dewasa. So, jadi dari definisi Imron Wong Principle tadi Anda pasti sudah bisa menyimpulkan, artinya ya dewasa itu serius guys, gitu ya. Ya mungkin ada beberapa katakanlah orang yang bicara, berarti orang komedian, orang yang suka ngejuk, orang yang suka ngelucu-ngelucu, humoris nggak bisa dewasa. Bisa dewasa, termasuk ketika humor, ketika ngelawak, ketika berkomedi, ketika harus ngejuk, ini memang serius ketawa. Itu orang dewasa begitu guys. Jadi nggak ada orang dewasa setengah-setengah gitu, nggak ada. Orang dewasa pasti serius, termasuk ketika dia tertawa, ketika dia nonton katakanlah komedi gitu ya, nonton lawak, nonton dia serius gitu ya. Ini artinya dewasa, berpikir, berperasaan, berkata-kata, dan bertindak selalu tepat pada waktu, tempat, dan keadaan atau peristiwa yang tepat juga. Jelas ya guys ya? Oke, sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan soal bagaimana kita membangun media ya untuk satu kedewasaan. Dan konten berikutnya saya akan bicara tentang sukses ya. Sukses itu milik semua orang dan memang semua orang boleh dan bisa sukses, tetapi sukses akan lebih cepat datang dan lebih cepat dicapai oleh orang-orang yang dewasa. Jelas ya guys ya? Oke, Anda yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, kemudian share ke teman-teman supaya mereka mendapatkan manfaat pencerahan yang sama seperti Anda dan saya, ya guys ya. Kemudian silakan klik isi komen-komen yang positif untuk saling menguatkan, membangun, saling meneguhkan, saling support, saling berbagi energi positif lah. Kira-kira seperti itu ya. Jelas ya guys ya. Kemudian untuk yang mau konsultasi ngobrol serius, diskusi dengan saya tentang problem solving, tentang apa saja lah ya, apa saja gitu, insya Allah ya namanya berbagi, sharing gitu ya, diskusi-diskusi. Mungkin Anda butuh second opinion, misalnya soal sosial, politik, apa saja, bisnis, pribadi, rumah tangga, kesehatan, apa saja gitu. Anda boleh kontak saya, ada link nomor WA di bawah deskripsi, silakan kontak untuk hal-hal yang serius ya. Nah, yang serius itu misalnya ketika Anda kontak saya, pastikan Anda pakai foto DP gitu ya. Kalau Anda nggak pakai foto DP, wah nanti saya anggap makhluk astral, kan tidak baik. Karena saya memang tidak terbiasa bergaul dengan makhluk astral gitu. Anda harus berani tunjukkan diri Anda gitu. Bahkan ketika saya lihat persoalannya serius, saya mungkin akan analisis energi Anda gitu. Misalnya saya minta untuk foto selfie terkini gitu. Saya ingin tahu gitu untuk analisis lebih lanjut tentang energi. Misalnya seperti itu guys ya. Jelas semua ya. Ya, jangan lupa sekali lagi klik subscribe, klik lonceng notifikasinya, klik share ke teman-teman, lalu komen-komen yang positif. Jelas semua ya guys ya. Oke, terakhir dari saya, siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu bahwa saya, Imron Wong, pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.